Baik, langsung saja. Dilanjut ke presentasi kelompok 3 tentang berbicara dan retorika sebagai proses komunikasi. Saya Ning Sulawati selaku moderator akan membimbing diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi yaitu Ricky, Meli, dan Sally dan Hilal. Baik, langsung saja saya serahkan kepada kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Dipersilakan. Kelompok 3, Itu slide PPT-nya. Moderatornya kelompok berapa? moderator saya. Ayo Itu udah sok. mulai tinggal baca. Sudah tinggal dibaca aja, tinggal kelompok 3. Baik, untuk yang pertama ini ada metode syarat dan hambatan dalam berbicara. Yang pertama ada metode show Mel, and Mel, tell. Mel, 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 Mel. Apa? Bagian aku. Iya cepetan. Tadi nggak Iya, mulai-mulai iya. soal. Yang pertama metode syarat dan hambatan dalam berbicara. Yang pertama ada metode show and tell. Show and tell adalah kegiatan menunjuk sesuatu kepada audiens untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Show and tell dimanfaatkan untuk tiga ranah, yaitu untuk berbicara, bermain, boneka, dan untuk bercerita. Berikut penjelasan metode show and tell menurut salah satu ahli. Kelihatan. Blajeti dan kawan-kawan. Pembelajaran di sekolah termasuk terkait dengan konteks lingkungan. Metode show and tell memiliki keunggulan dibanding metode lain, yaitu untuk mendorong keberanian berbicara anak, membantu perkembangan kosakata anak, membantu perkembangan pragmatik anak. Selanjutnya akan Alpi kan? Dilanjutkan oleh Alpi. Mana ininya? Alpi. Ih, ininya mana ini? Bentar. Terus yang poin B itu ada teknik komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, pengertian daripada teknik komunikasi verbal yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan bahasa atau kata-kata gitu, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini adalah jenis komunikasi yang memang sehari-hari kita lakukan gitu. Nah, dengan penggunaan kata-kata, individu dapat menunjukkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia maksudkan gitu. Terus yang kedua, itu ada yang namanya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata gitu dalam menyampaikan maknanya yang bisa kita tangkap dalam proses komunikasi. Ini seperti bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Terus ada teknik komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau dalam bentuk tulisan ini adalah komunikasi yang dilakukan mengucapkan kata-kata secara lisan, secara langsung gitu kepada lawan bicaranya. Biasanya berkomunikasi secara lisan dapat dilakukan itu dengan bertemu secara langsung maupun virtual. Terus ada teknik komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada dari ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah adalah salah satu cara paling mudah untuk mengetahui informasi apa yang mau disampaikan oleh lawan bicara kita. Contohnya saat kita berinteraksi dan lawan bicara kita mengeluarkan ekspresi yang murung, yang menandakan lawan bicara kita tidak dalam keadaan bahagia. Yang kedua itu ada teknik vokal. Vokal ini atau intonasi. Suara yang diucapkan dapat berupa keras atau lembutnya suara,
bisa juga kecepatan dalam berbicara dan teknik vokal-vokal lainnya. Terus yang ketiga itu ada gestur tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, gestur tubuh itu mempengaruhi pesan yang akan disampaikan. Karena dengan gestur tubuh kita itu dapat memperhatikan apakah lawan bicara kita mengetahui informasi apa yang sedang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya. Contoh, gestur tubuh yang bisa diambil adalah gerakan mengangguk untuk mengatakan ya atau setuju, atau postur tubuh yang menghadap ke arah komunikator. Itu menandakan bahwa kita sedang memperhatikan lawan bicara kita. Terima kasih. Selanjutnya ada poin C, yaitu retorika dan kehidupan sehari-hari. Berbicara atau bertutur merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum dikenal adanya tulisan, bertutur sudah digunakan sebagai alat. Sering berkembangnya zaman, kegiatan bertutur memiliki peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Kegiatan bertutur memiliki peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat. Berbicara menjadi suatu hal yang penting dalam keseharian. Berbicara dipergunakan untuk komunikasi, menyampaikan informasi, berdiskusi, dan lain sebagainya. Cakapan dalam berbicara untuk menyampaikan suatu ide merupakan kecerdasan linguistik, bagian dari 8 kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 dalam bukunya Famous of Mind. Kemampuan berbicara ini juga berkembang di Yunani dan Roma dengan tokohnya seperti Socrates dan Aristoteles. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meli. Baik, selanjutnya tentang retorika dan konsep diri. Retorika itu sendiri sebagai ilmu atau seni berbicara, sedangkan secara luas retorika itu sendiri dimaksudkan dengan sebagai kemampuan bahasa lisan maupun non-lisan. Selanjutnya tentang konsep diri. Konsep diri ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu self-schema. Istilah dalam psikologi memiliki dua arti, yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan sesuatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Calhoun dan Alcosella mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran diri seseorang. Burns mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri, terhadap gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai. Mereka menjelaskan bahwa konsep diri adalah gambaran mental diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan diri sendiri, pengharapan bagi diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dibahas tadi. Dipersilakan. Ya, izin bertanya. Neng. Ya. Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dibahas tadi. Dipersilakan. Baik, pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana ekspresi wajah dapat berperan dalam komunikasi nonverbal dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemahaman pesan dalam interaksi sosial. Dan bertanya. Itu yang bertanya moderator. Moderator. Nanti dulu satu-satu. Iya, maaf. Baik, lanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang efektif dapat diterapkan untuk memperbaiki penguasaan komponen kebahasaan seperti lafal, intonasi, dan diksi? Ini aku nanya di yang hambatan tuh, yang awal. Terima kasih.
Ini udah tahu, udah 3 tahu. Mau nanya Haifa, izin Haifa, bertanya dong. ulangi pertanyaan Mira, Haifa. Apa, B? Haifa, ulangi pertanyaan. Haifa, bisa diulang lagi pertanyaannya? Jelaskan bagaimana ekspresi wajah dapat berperan dalam komunikasi nonverbal dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemahaman pesan dalam interaksi sosial. Oke, Apakah Firman, sudah Kak. jelas? dalam apa tadi Mau interaksi mau sosial? nanya. Interaksi sosial. Iya. Oke, mau tanya dong, Bu Moderator. Sebentar, tadi Marisa sudah nanya ya? Ini pertanyaannya 2 saja, Udah. disamain sama kelompok sebelumnya tadi, 2 penanya aja. Oh, baik. Oke. Oke, baik. Pertanyaan sudah terkumpul 2. Dipersilakan kepada pemateri untuk mencari jawaban terkait pertanyaan yang sudah diajukan, atau boleh langsung menjawab saja apabila sudah ada sudah ada jawabannya. Iya. Musik dulu, Madi. Oke, tadi pertanyaan dari Haifa kan jelaskan bagaimana ekspresi wajah berperan dalam komunikasi nonverbal dan seberapa besar pengaruhnya dalam interaksi sosial. Nah, ekspresi wajah adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat gitu dan mudah dipahami dalam interaksi sosial. Karena wajah manusia itu mampu mencerminkan emosi yang sangat beragam, mulai dari kegembiraan, kesedihan, marah, takut, itu dan ekspresi wajah juga memberi informasi langsung mengenai perasaan atau reaksi seseorang gitu. Jadi reaksinya itu spontan ketika mereka komunikasinya sedang berlangsung. Nah, dalam konteks interaksi sosial, nah, ekspresi wajah ini itu memainkan peran penting. Yang pertama itu sebagai pengungkapan emosi. Nah, ekspresi wajah itu menunjukkan emosi yang dirasakan seorang secara instan ya, tadi secara spontan gitu, seperti senyum yang menunjukkan mungkin bahagia atau setuju gitu. Yang kedua itu juga membantu penerimaan pesan. Ekspresi wajah juga itu memperkuat pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika kita menyampaikan pesan dengan nada serius sambil menunjukkan ekspresi yang tegas, itu pendengar akan menangkap bahwa topik yang kita bicarakan itu penting gitu dan butuh perhatian. Terus juga membangun kedekatan emosional gitu. Ekspresi wajah itu yang hangat atau terbuka seperti senyum dan tatapan mata yang ramah gitu dapat menciptakan kesan kedekatan dan kepercayaan gitu antara yang berkomunikasi dan yang menerima komunikasinya gitu. Sebaliknya, nah, jika ekspresi wajah itu tertutup atau datar, itu bisa membuat orang merasa kurang nyaman gitu. Jadi tidak ada kedekatan emosional antara yang berkomunikasi. Gitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Marisa, apakah pemateri sudah menemukan jawabannya? Bisa langsung dijawab saja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marisa. Pertanyaannya, apa strategi efektif yang dapat diterapkan untuk memperbaiki penguasaan komponen kebahasaan seperti lafal, intonasi, dan diksi? Yang pertama, latihan mendengarkan. Mendengarkan naratif speaker, tontonan film, acara TV, atau podcast dalam bahasa target untuk memahami lafal dan intonasi. Terus yang kedua, berbicara secara aktif. Praktik berbicara, bergabunglah dengan kelompok diskusi atau kelas berbicara untuk berlatih secara langsung. Atau rekam diri sendiri. Dan mendengarkan kembali untuk mengevaluasi lafal dan intonasinya. Yang ketiga, pelatihan diksi. Baca dengan suara keras, latihan membaca teks dengan penekanan pada kosakata baru untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan diksi yang tepat. Yang keempat, koreksi diri. Feedback dari orang lain. Mintalah teman atau guru untuk memberikan masukan tentang cara berbicara Anda.
Terus perbaikan berkelanjutan, identifikasi kelemahan dan fokus pada area tersebut dalam latihan selanjutnya. Yang kelima, teknik pernafasan dan artikulasi. Nah, latihan pernafasan itu teknik pernafasan yang baik dapat membantu mengontrol suara dan intonasi. Artikulasinya latihan lidah dan bibir untuk memperbaiki pengucapan huruf dan suku kata yang sulit. Yang terakhir, yang keenam, penggunaan teknologi. Aplikasi pembelajaran bahasa, gunakan aplikasi yang berfokus pada pengucapan dan intonasi, seperti Duolingo atau Rosetta Stone. Video tutorial, tontonan tutorial tentang pengucapan dan intonasi dalam bahasa yang dipelajari. Bagaimana Saudari Marisa? Apakah sudah cukup? Baik, sudah sangat cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, karena pertanyaan sudah dijawab semua, mungkin cukup segitu saja presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya sesi yang terakhir itu penutup. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya sebagai moderator memohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haipa udah keluar belum Haipa? Halo guys. Udah dah. Mau nonton nggak? Haipa nukercast Haipa ada nggak? Ada, mau berapa? Mau nonton nggak? 50. Dia dikencangin. Nurma cantik banget sih, ngepenca. Nonton apa lu? 50 dititipin ke Statistik masuk libur ya, statistik.